Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir ini, kana kathirat du'abati wat tabassum. Beliau itu suka bersenda gurau dengan teman-temannya dan sering tersenyum bersama mereka. Walakin idza dzukira indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sakata wasfarra wajhuh. Tetapi apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, maka beliau langsung terdiam dan pucat wajahnya, radhiyallahu anhu arda. Padahal orangnya humoris, orangnya suka bergurau dan senyum, tetapi jika disebut nama Nabi di sampingnya, wajahnya langsung berubah pucat. Ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Imam Malik mengatakan, wa inni ra'aituhu, dan saya melihat Imam Ja'far As-Shadiq ini pasti di antara tiga keadaan, imma musalliyan wa imma samitan wa imma yadhkurullah au dzakiran lillah. Dia bilang, saya setiap bertemu dengan Ja'far Shadiq, saya melihat beliau itu terkadang sholat, kalau tidak sholat beliau diam sedang bertafakkur, kalau tidak diam sedang bertafakkur, beliau sibuk dengan zikir kepada Allah. Itulah keseharian Ja'far As-Shadiq, kata Imam Malik bin Anas. Begitu mereka semua. Bahkan Imam Malik bin Anas ini pernah suatu saat menyampaikan hadis Nabi, dan ada seekor kalajengking masuk di bajunya, sehingga kalajengking itu menyengat tubuh Imam Malik bin Anas sampai 13 sengatan. Beliau tidak berhenti menyampaikan riwayat hadisnya. Beliau tahan kalajengking, bukan semut, bukan salimbada, kalajengking berbisa. Itu beliau tahan sampai selesai hadis Nabi disampaikan, baru beliau menyingkirkan kalajengking itu dari tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata ada 13 gigitan kalajengking di tubuh beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mengeluh kesakitan atau berteriak ketika disengat oleh kalajengking itu? Kata beliau, aku malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara aku sedang menyampaikan hadisnya. Luar biasa. Kalau kita jangankan disengat kalajengking, lipas saja lewat beluncat. Ada ular lari. Itulah mereka dalam menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika acara Maulidur Rasul diadakan, jangan ada yang merokok. Ingat itu. Baik yang hadir di tempat ataupun yang bertugas menjaga parkiran, jangan ada yang merokok. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah menceritakan mimpinya. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan memasuki rumah seorang warga yang ada di Sewun. Ketika Nabi akan memasuki rumah orang itu, Nabi nggak jadi, malah keluar. Saya pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi masuk ke dalam rumah orang itu? Nabi menjawab, tadinya saya mau masuk ke rumah orang itu karena dia sedang merayakan maulidku, kata Nabi. Berarti ketika kita merayakan maulid ini, Nabi hadir sallallahu alaihi wasallam. Saya mau hadir, saya mau mendekati rumah orang itu, tapi sayang ketika aku mau masuk, ternyata aku jumpai ada tembakau di rumah orang itu, ada rokok. Akhirnya aku tidak jadi masuk, aku pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kita mengadakan maulid tetapi masih ada yang merokok? Jumlah yang sekian banyak, ratusan orang yang berhadir di sini, gara-gara satu orang yang merokok tadi Nabi nggak jadi hadir. Duhai, betapa ruginya kita gara-gara satu orang ini. Makanya jangan sampai menyalakan rokok ketika maulid dilaksanakan. Kalau bisa nggak usah bawa rokok di kantongnya, sudah. Kan mau hadir maulid kamu, bukan mau hadir karaoke. Iya, kalau mau hadir maulid sudah andak dulu rokoknya di rumah, jangan dibawa ke acara maulid. Nanti kalau sudah selesai maulid, silahkan kamu mau ngerokok, urusan kamu.
Yang jelas ketika maulid gak usah bawa-bawa rokok dah di badan. Takut Nabi nggak hadir nanti. Sia-sia kita. Insya Allah di sini semuanya steril dari rokok, insya Allah. Insya Allah Nabi hadir, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga termasuk menjaga adab ketika acara maulid dilaksanakan. Jangan ada yang bikin majelis sendiri. Menyampaikan ceramah, dia juga ceramah dengan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Yang dibicarakan emas, yang dibicarakan perhiasan, yang dibicarakan baju. Orang bikin majelis, dia juga bikin majelis sendiri. Jangan seperti itu, jaga adab. Karena kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut serta berhadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Syu indana al-Mustafa hadir, habibana khairal insani." Lihat, kata Nabi, kata Habib Ali Habsyi, tuh Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kekasih kita sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam, beliau hadir di tengah-tengah kita. Hatrah ya rumdal a'yani, hatrah ya rumdal a'yani, qad fahlana rihuhul atir, hatrah ya rumdal a'yani. Aroma semerbak wanginya Nabi itu tercium, kata Habib Ali Al-Habsyi. Hatrah ya rumdal a'yani. Apakah ada yang menyaksikannya? Wahai orang yang sakit mata. Apakah ada yang mencium aroma wanginya Nabi? Atau jangan-jangan pian sudah hilang penciuman? Hah? Kena corona? Bukan corona, tapi rona. Bukan corona, tapi rona. Apa rona itu? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka itu tidak dapat menyaksikan Nabi Muhammad, tidak dapat melihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa? Bal rana, karena ada rona, bukan corona. Rona lebih berbahaya dari corona. Corona itu hanya di dunia, tapi kalau rona sampai akhirat. Apa itu rona? Hijab, dinding yang menutup hati kita, sehingga kita tidak menyadari akan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ala qulubihim, yang ada di hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Rona jauh lebih berbahaya daripada corona. Hijab. Hatrah ya rumdal a'yani. Apakah ada yang melihatnya? Wahai orang yang sakit mata. Kebanyakan belek di mata pian, makanya nggak ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahi matanya banyak. Nggak ada tahi mata. Dari tadi saya sudah hilangkan sama tisu. Ada. Saya sudah cermin, nggak ada tahi mata. Bukan tahi mata yang ketikilan itu, bukan. Tahi mata dosa itu yang mendinding antara engkau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang peka, hati yang merasa dan sadar akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali acara peringatan Maulid Nabi dilaksanakan. Sehingga dengan ruhani kita yang halus, kita dapat merasakan kehadiran ruhaninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap salawat dan salam yang kita baca itu akan menghubungkan antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang dengannya akan terhubung ruh orang yang mengucap salawat itu dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang betul-betul cinta kepada nabinya, dan jadikan kita semua meneladani beliau dalam setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dan lintasan-lintasan yang terlintas di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi
saudara kita Bapak Ipriman sekeluarga yang telah mengadakan acara peringatan Maulidur Rasul semeriah ini. Berkat beliau kita semua bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini, kelak juga dikumpulkan di akhirat, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala man hawalaina syaqiyan mahruma an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha syahri rabi' waj'al kullan minna muttasilan bin nabiyyil syafi' habibina Muhammadin aliyyir rafi'. Allahumma unzur ilaina fi hadhihi as-sa'ah sa'atil ijabah waqdi likullin minna hajatah. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina wa ta'lamu ma fi asrarina faqdi lana jami'al hajat ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat tub alaina wa alal hadirina wal hadirat taubatan nasuha zakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya mujibas sailin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil